Got me in LA, you call me up when you lie. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Aku semalaman itu teman-teman, aduh, pilek, hidung tersumbat, pokoknya kayak masuk angin gitu, kayak energi aku terkuras gitu ya. Tadi pagi-pagi aku tuh olahraga, habis olahraga aku meditasi sampai 2 jam gitu ya. Ini kayak tenaganya baru 80% fit gitu ya. Benar-benar kayak energinya menguras banget gitu ya. Mungkin karena cuaca atau karena pertemuan-pertemuan, mungkin apa ya, ada acara-acara yang di situ banyak orang kali, kayak energi orang itu mungkin terserat ya. Pulang dari acara tersebut aku langsung apa ya, energi aku kayak down banget gitu ya. Oke. Hari ini aku general reading. Tema readingan hari ini ada request dari beberapa dari penonton setia aku. Request, apakah ada black magic yang mengikuti kalian ya, apakah ada black magic yang mengikuti kalian. Apakah ada black magic yang mengikuti kalian? Dan ini general reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positifnya, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Apakah ada black magic mengikuti kamu? Oke, mulai ya. Apakah ada black magic mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Langsung snake hitam, ular berwarna hitam. Apakah beberapa dari teman-teman sering melihat ular berwarna hitam ini di rumah kalian, di sekelilingi rumah kalian? Ya, kenapa aku ambil judul ini hari ini? Karena aku 2 hari ini rasakan kurang baik sih teman-teman. Aku kayak kurang semangat gitu ya. Makanya aku tingkatkan meditasi aku tadi, doaku, olahragaku. Ya, aku rasa badan yang kurang enak, kurang baik gitu ya, kayak ada energi-energi yang negatif, yang tidak baik gitu ya. Moga-moga kita jauhin dari hal-hal yang tidak baik ini ya, dan tingkatkan doa-doa kita semua, amin ya. Di sini aku melihat ini bagi yang percaya aja ya, bagi yang nggak percaya di skip aja, nggak usah nonton. Simpel kan teman-temanku ya. Oke, lanjut kembali. Kamu melihat ini, entah ini di sekeliling rumah kamu, di dalam rumah, dimanapun kamu pergi ya, kamu melihat seekor ular hitam ini. Ular hitam ini ya, energinya itu ya membuat kita emosi, amarah, iri dengki, dendam kesumat, membuat kita tidak bisa menabung uang, boros, dan boros, mengeluarkan uang tidak berpikir-pikir, itu energinya. Dan energi ular ini juga berbisa. Energi ini juga menggoda orang lain. Ya, ketika orang lain melihat kita seperti tergoda. Apalagi kalau kita sudah punya pasangan, gitu ya. Hati-hati energi ini, tingkatkan doa kamu sesuai dengan agama kalian masing-masing. Ya, karena energi negatif ini ada di sekeliling kamu. Ya, perbaiki diri kamu. Karena kita ini semua tidak sempurna sih. Perbaiki diri kamu, karena gini teman-teman, energi negatif itu masuk ke kita jika kita juga ada celah-celah untuk dimasuk. Contohnya celah-celah untuk masuk ya, kita melakukan hal-hal tidak baik, kita jauh dari Tuhan, dia masuk gitu ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, berdoa, kencangin doa kita ya, perbaiki diri kita, rendahkan hati kita, jauhkan kesombongan, keserakahan, iri dengki, dendam kesumat, itu jauhin. Aku rasa energi negatif ini, black magic ini, gak bisa masuk, gak ada celah untuk dia.
Ya, apalagi kalau kita menyombongkan diri, itu yang dia suka. Ya, rendahkan hati kalian. Itu juga yang harus aku perbaiki juga itu. Ketika aku mempelajari juga bahwa kalau kita menyombongkan diri, serakah, angkuh, sombong, iri dengkinya tinggi, dendam kesumatnya itu tinggi, amarahnya itu tinggi, pasti hal-hal negatif masuk sendirinya walaupun gak dikirim orang. Dan di sini, apakah black magic ini dikirim orang? Apakah dia datang sendiri karena tingkah laku kita? Ya nggak tahu. Intinya perbaiki diri kita, kencangin doa kita, kencangin sedekah kita, itu ya. Tapi kamu gak usah khawatir. Di sini ada burung putih yang selalu menjaga kamu, melindungi kamu dari energi negatif ini. Ya mungkin beberapa dari teman-teman punya pohon di dekat sekitar rumah kamu, di depan, di belakang, di samping ya. Mungkin di situ. Ya. Ya teman-teman ya, kencangin doa kamu. Karena ini berbisa banget. Ya. Berbisa banget aku rasakan. Oke. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Di sini ada seorang pria, seorang pria mungkin pemburu hewan, suka dengan hewan. Dia punya banyak hewan peliharaannya. Apakah kamu dealing dengan seseorang ini yang di rumahnya banyak sekali hewan peliharaannya? Ya. Atau seseorang pria ini suka memburu hewan. Apakah kamu dealing dengan orang tersebut, teman-teman? Ya. Oke. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Dan aku melihat ini orang ini jauh dari kamu, entah beda kota, pulau, atau negara. Orang ini yang mengirim black magic dari kejauhan. Ya, ada tikus. Mungkin beberapa dari teman-teman sering melihat tikus. Kalau tikus itu ya seperti mengambil apa yang kita punya. Itu salah satu yang kita boros ya. Kita seperti besar pasak daripada tiang, mengeluarkan uang tidak berpikir-pikir. Itu ya kalau kita sering melihat tikus. Ya mungkin kamu sering melihat tikus. Ini black magic yang mengikuti kamu ini juga ya, dia berupa hewan, terutama tadi ular, tikus ya. Saran aku teman-teman, aku tadi pagi juga aku beli garam kasar ya, garam biji, mandi ya, mandi. Aku juga tadi pagi itu aku beli garam, aku mandi air garam. Sekarang 80% agak baik, tidak seperti kemarin itu kayak berat banget gitu ya. Itu penangkalnya ya. Dan ini orang jauh sih, orang ini bisa dia seorang pria bertato, pria yang bisa lebih tua dari kamu atau sepantaran, dan dia tuh suka dengan hewan, banyak hewan peliharaannya di rumah, atau suka memburu hewan ya. Dia jauh dari kamu. Dan orang yang mengirim black magic ke kamu ini selalu memantau kamu dari kejauhan, entah mantau lewat sosial media atau mencari tahu kabar kamu lewat orang-orang terdekat kamu gitu. Sering dia memantau kamu, atau dia memantau kamu lewat black magic ya, bisa jadi ya. Apakah terhubung dengan kapal, tempat tinggalnya dekat pelabuhan, tempat kerjanya dekat pelabuhan ya, atau apa ya, apapun ini ya, pekerjaannya di pelabuhan ya, bisa jadi. Apakah ada yang mengirim black magic kepada kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu?
Aku melihat gini ya, beberapa dari teman-teman akhir-akhir ini mungkin merasa beban ya, Kak, merasa beban berat di pundak, punggung. Kayak mungkin merasakan capek banget. Kerjanya cuman segitu aja tapi merasakan capek yang sangat luar biasa. Iya, terutama di pundak. Itu aku lihat, ya. Ada seorang wanita juga di sini. Seorang wanita. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Aku melihat di sini yang black magic mengikuti kamu. Seorangnya ini cukup terkenal kalau di kalangan masyarakat di desa. Dia cukup terkenal. Bisa saja mungkin dia kalau di desa itu mungkin Pak Kepala Desa gitu ya. Kayak cukup terkenal, cukup dihargain gitu ya. Itu sosoknya. Banyak yang harus menghormati dia, memuja-muja dia, mengikuti dia. Itu orangnya. Ada Leo, Capricorn. Ya. Banyak orang mengikuti peraturan dia. Kalau di suatu daerah, di suatu desa gitu. Ya, cukup terkenal, cukup terpandang orangnya. Ya. Di bottom of the deck di sini ada kuburan. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Beberapa ini dunia bawah yang sudah meninggal. Ya. Black magic yang mengikuti kamu ini adalah mungkin orang yang sudah nggak ada. Ya. Itu aku lihat. Orang yang sudah nggak ada. Ya mungkin dulu orang ini, aku ambil kesimpulan ya, bagi yang resonate dari pembacaan aku ini, jangan dipaksain untuk diresonetkan gitu. Mungkin dulu dia seorang yang cukup punya jabatan yang bagus. Kalau ini dunia mati ya. Ya, karena gini loh teman-teman, aku share sedikit. Black magic yang mengikuti kita, kiriman-kiriman misalnya dari dukun-dukun itu ya, itu kadang orang yang sudah meninggal. Ya, mereka ngambil orang sudah meninggal. Misalnya meninggalnya 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Ya. Dan yang sudah meninggal dunia itu ya mungkin arwahnya belum diterima karena amal ibadahnya. Ini share sedikit ya, ini pengetahuan aku. Dan dukun-dukun ini, para dukun-dukun, makanya ini simpel ya teman-teman. Ketika kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia, entah itu kakek, nenek, orang tua, sanak saudara, selalu didoakan. Apapun agama kalian, selalu didoakan, selalu disedekahkan atas nama mereka. Karena makanan mereka itu adalah doa dari keluarga. Ya, itu yang ku tahu. Ini bagi teman-teman yang percaya aja, entah agama kalian apa. Kalau kamu punya kakek, nenek, orang tua, sanak saudara, pasangan yang telah mendahulu kalian, ya, doain, sedekahin atas nama mereka, karena mereka membutuhkan itu. Terus kencangin doa terus menerus, ya, sedekahin semampu kalian kepada orang kurang beruntung atas nama mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Karena hidup ini teman-teman, kita semuanya tidak sempurna. Kalau mereka di tempat yang baik, mereka akan mendoakan kita. Ya. Jangan harap begini teman-teman. Kalau kita tidak mendoakan leluhur kita, jangan harap hidup kita baik. Ya. Jangan harap. Doain leluhur kalian, kakek nenek kalian. Ya kalau nggak tahu nama ya tanya ke orang tua, doain, sedekahin kalau mereka sudah layak di tempat, ya, di tempatnya. Kalian juga nanti akan didoakan. Kalian juga di bumi ini ya tidak banyak kesulitan. Kadang gini loh teman-teman, kita nih banyak kesulitan di hubungan percintaan, banyak kesulitan di karir, banyak kesulitan, keuangan kesulitan, apapun tuh kesulitan. Ya karena beberapa ada kita tidak mendoakan leluhur kita. Kita tidak mensedekahkan atas nama leluhur kita
gitu ya. Ya, dan kenapa black magic ini, aku ulangi kembali, masuk di dalam diri kalian? Itu tadi ada celahnya. Ada celahnya. Contohnya kalau ini tadi aku ambil kesimpulan ini sudah meninggal dunia. Ini aku melihat ya, dia dulu punya jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, seorang yang harus dihargain, harus dihormatin gitu ya. Mungkin dia ada sifat keangkuhannya, kesombongannya, keserakahannya. Pengikut dia banyak dan harus memuja dia, menghormati dia. Ya mungkin kamu ada karakter seperti itu. Kamu yang saat ini serakah, gila hormat, mau dipuji, mau dihormat, punya jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, tapi orang-orang di bawah kamu harus menghormati kamu, tunduk kepada kamu. Ada energi keserakahan kamu, ada energi kesombongan dalam diri kamu, keangkuhan dalam diri kamu. Itu hindarin, karena itu celah yang tidak baik itu masuk ya. Karena di bottom of the deck ini ya ada gambar kuburan. Kalau kamu ambil kesimpulan, ini dunia yang sudah meninggal ya, dunia yang sudah meninggal. Apakah dia masuk sendiri? Ada kemungkinan masuk sendiri karena kamu membuka celahnya tadi, keangkuhan, kesombongan, iri dengki, dendam kesumat dalam diri kamu, gila hormat ya, gila jabatan, punya jabatan yang tinggi tapi merendahkan orang lain gitu. Itu hindarin. Ataukah apakah black magic ini dikirim orang? Ya kemungkinan besar orang mengirim ini karena ada celah gitu ya teman-teman ya. Makanya aku bilang, apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Ada. Berupa ular, tikus, atau berupa hewan-hewan yang lain ya. Itu teman-teman ya. Karena mungkin black magic mengikuti kamu ini, kamu mungkin akhir-akhir ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini dikit-dikit emosi, amarah kamu tinggi, amarah kamu meledak-ledak, menghamburkan uang ya, boros, terus rasa dendam kesumatmu tinggi, rasa iri dengkimu tinggi, karena terpengaruhi oleh ini. Gimana cara untuk mengatasi? Kak, kencangin doa kamu, meditasi ya, bertobatlah ya, karena kita ini semua tidak sempurna, aku pun tidak sempurna gitu ya. Berubahlah cara hidup kamu ya, itu teman-teman ya, berubahlah cara hidup kamu. Itu aku melihat. Ataukah itu tadi ya, ini kan bahas black magic ini lebih ke strong itu tadi ya. Kalau kita bertanya apakah ini black magic dikirim orang lain atau datang sendiri, namanya black magic pasti dikirim ya. Siapakah yang mengirimkan black magic ini? Siapa yang mengirimkan black magic ini? Ini seorang pria atau seorang wanita yang sudah menikah beberapa ya. Apakah ini terkait kerjasama? Kamu pernah kerjasama, rekan kerja, partner bisnis dengan orang ini? Kalau kamu wanita mungkin dia pria. Kalau kamu pria nonton ini mungkin dia wanita, tapi sudah menikah, pernah kerja bareng. Mungkin dia punya bisnis buah-buahan atau bisnis jus dari buah-buahan, bisnis minuman gitu ya, yang dari buah-buahan. Aku lihat ya. Siapakah yang mengirim black magic ini? Circle. Apakah ini circle lingkaran tempat kerja, circle tempat tinggal, circle teman komunitas, teman sekolah, circle ya satu lingkungan tempat tinggal ya. Ini kalau aku melihat kalian pernah kerja bareng ya, untuk yang resonate, pernah bisnis bareng. Ini antara lawan jenis, tapi beberapa dia sudah menikah, atau kamu yang sudah menikah.
Ya mungkin beberapa ada bisnis buah-buahan strong di sini, bisnis buah-buahan, atau memang dia penjual buah-buahan. Ya, aku lihat beberapa mungkin dia pembisnis hewan ya, pembisnis hewan atau suka memburu hewan atau banyak hewan peliharaannya. Oke, ini orang lama sih. Ya. Siapakah yang mengirim black magic ini kepada kamu? Siapakah yang mengirim black magic ini kepada kamu? Orang ini suka memakai topi. Tipe-tipe dia ini pemikir. Orang yang pemikir banget, suka pakai topi. Entah tempat tinggalnya dekat pantai, tempat kerjanya dekat pantai, itu aku lihat. Ya. Seorang pria strong. Siapakah yang mengirim black magic ini kepada kamu? Siapakah yang mengirim black magic ini kepada kamu? Ada terkait masalah percintaan di sini. Apakah ini mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan rekan kerja, tapi kalian menjalin hubungan? Ada hubungan percintaan di sini juga. Orang yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, pernah menjalin hubungan teman-teman. Yang aku bilang, cinta ditolak, dukun bertindak, bro, gitu ya. Ya, kalian pernah menjalin hubungan saling suka, saling sayang, saling cinta di sini, ya. Kalian pernah mungkin ada hubungan saling memberi, ada yang memberi, ada yang menerima gitu ya. Ada hubungan kayak saling mencintai di sini, teman-teman. Apakah mantan pasangan kamu mengirim black magic ini? The Green Man, pria hijau. Apakah dia seorang TNI? Pria hijau itu ya, kalau ini dunia dunia nyata ya, dia TNI Angkatan Darat kah, laut atau udara, atau memang pria hijau ini ya bisa si Bu Ijo. Kalian paham ya, Bu Ijo, Pak Ijo ya, Pak Ijo, Bu Ijo, pria hijau ya. Coba kalian searching di Google. Aku tidak mau mengucapkan di sini. Ketika aku shuffle kartu tadi, kartu ini muncul. Ya, coba kalian pikir-pikir atau searching di Google. Bu titik ijo ya, tahu ya, ini yang mengikuti kamu. Dan ini berasal dari desa persawahan. Apakah ini kampung halaman kamu? Dari kampung halaman kamu sendiri, dari desa kamu, atau ini kan ini ada sawah. Bu ijo ini, Bu titik ijo ini, persawahan. Ya, ini teman-teman, kalau aku ambil dari bagi yang resonate dan bagi yang percaya, black magic yang mengikuti kamu, yang mengirim ke kamu ini, Bu titik ijo, kamu pasti tahu itu apa. Dan ular ini yang membuat kamu emosi tinggi. Ini sepengetahuan aku ya. Kalau yang mengikuti kita dua itu, aduh, amarah kita tuh tinggi, emosi kita itu tinggi, iri dengkinya itu tinggi, dendam kesumatnya itu tinggi, nafsunya itu tinggi, semuanya itu tinggi semua. Sombongnya itu tinggi, besar kepala, semua orang direndahkan. Apalagi kalau kamu punya jabatan pangkat yang tinggi, punya karir yang bagus, pasti itu hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Rendahkan hatimu. Ya, rendahkan hati kamu. Karena iblis tidak punya hati yang rendah hati. Ya, ketika kamu semuanya tinggi, jabatan tinggi, pangkat tinggi, hati kamu tinggi, keserakan kamu tinggi, kesombongan kamu tinggi, iri dengkinya tinggi, mampus teman-teman. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Karena kamu mengundang sendiri. Kamu punya sifat itu. Ketika orang yang tidak suka dengan kamu, tidak suka dengan kesombongan kamu, keserakaan kamu, keangkuhan kamu, orang mengirim black magic itu langsung masuk. Tidak menunda-nunda. Karena kamu bisa menerima energi itu yang ada di dalam diri kamu.
Ketika kamu rendahkan hati, kencangin doa kamu, kencangin sedekah kamu, aku yakin ini gak akan masuk. Begitupun seperti yang aku jelaskan, kamu punya leluhur, kakek nenek, orang tua yang sudah meninggal, dan kamu tidak pernah mendoakan mereka, tidak pernah bersedekah atas nama mereka. Ya jangan salah, hidup kamu baik-baik saja. Kamu punya kerja yang bagus, bisnis yang bagus, jabatan bagus, ada saja masalahnya. Kamu dibohongin, kamu dimanfaatin, uang kamu dibawa kabur. Banyak terjadi itu. Kamu ditinggal oleh pasangan kamu disakitin oleh teman sendiri, disakitin oleh anak sendiri. Karena itu ada di dalam diri kamu, sifat-sifat itu ada di dalam diri kamu. Apalagi aku juga melihat tadi orang yang black magic yang kiriman dari orang ini ya beberapa, ya orang yang sudah meninggal, ya. Karena kerjanya dukun sekarang, ini bahas dukun lagi ya, kerjanya dukun sekarang ya, mereka tuh mengirim black magic kepada orang lain ya, ambil arwah yang sudah meninggal, arwah yang masih gentayangan ya, itu mungkin arwah itu tidak pernah didoakan oleh keluarganya ya. Ketika kamu nonton ini teman-teman, jangan lupa ya berdoa ya, jangan lupa berdoa, bersedekah kepada keluarga kalian, itu ya penting itu. Kamu sholat, kamu doa, apapun agama kamu, doain terus, sedekahin terus semampu, sedekahin semampu kantong kamu atas nama mereka, itu penting ya. Kalau kamu punya rezeki bulan depan gitu ya, sedekahin ya. Dan bukan untuk kalian juga, untuk aku juga gitu. Aku sering menyadari itu teman-teman ya. Karena itu yang mempengaruhi hidup kita. Kita kadang menuduh si A kirim black magic, si B kirim black magic. Iya, memang dia kirim karena diizinkan. Kita belum memperbaiki diri, kesombongan kita tinggi, dendam kesumatnya kita tinggi, ya diizinkan. Tuhan mengizinkan itu ya, supaya kamu berubah gitu. Apalagi kalau punya karma leluhur yang belum terselesaikan, ya ikutin terus karma itu. Gimana cara untuk menyelesaikan karma itu ya, itu poin pentingnya. Kencangin doa kamu, kekuatan doa apapun agama kamu, sedekah ya, sedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal, perbaiki diri kamu, bertobat. Yang aku bilang, kita ini semua tidak sempurna, aku pun juga, bertobat, perbaiki diri kamu. Poin pentingnya ini, rendahkan hati kamu, itu poin pentingnya. Karena iblis tidak punya hati yang rendah. Ketika kamu rendah hati ya, iblis menjauhi. Itu, rendahkan hatimu. Apapun jabatan kamu, pangkat kamu, sekolah kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, rendahkan hatimu. Aku juga mulai gitu teman-teman. Aku mulai menyadari itu juga. Bukan untuk kalian juga, untuk aku juga. Rendahkan hati, jauhkan kesombongan, keserakahan, keangkuhan ya, supaya black magic ini akan kembali ke pengirimnya. Jika kamu lakukan semua itu, bagi yang resonate dari pembacaan aku, kamu lakukan semua itu seperti yang aku jelaskan tadi. Tingkatkan doa kamu pertama. Doa untuk orang yang keluarga, nenek moyang, leluhur yang sudah meninggal atau orang tua. Sedekahkan atas nama mereka. Terus perbaiki diri kamu. Perbaiki doa kamu. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu, perbaiki diri kamu tadi yang aku bilang, rendahkan hatimu. Ya, supaya ini pergi dari kehidupanmu dan tidak mengikuti kamu lagi. Supaya tidak mengikuti kamu lagi teman-teman ya. Karena ini aku kencang, mungkin untuk aku juga, untuk kita semua. Aku ini berapa minggu ini amarahku tinggi loh teman-teman. Gampang tersinggung, amarah tinggi, emosi tinggi, iri dengki. Kalau iri dengki enggak ya, itu kayak dendam kesumat itu tinggi ya. Tapi aku selalu seimbangkan.
meditasi, seimbangkan doa, hilang lagi ya. Moga-moga teman kayak gitu ya. Seimbangkan aku doa lagi, doa di jam 2 subuh, jam 1 subuh, kencangin doanya ya, kencangin meditasinya ya, rendahkan hati kamu itu ya. Ini dua ini, ular dan ini hijau ini ya, yang buat amarah kamu tinggi. Kalau amarah kamu tinggi, rezeki kamu seret, percaya tuh. Kalau kamu tuh amarah terus, emosi terus, iri dengki tinggi, dendam kesumatnya tinggi, kesombongan tinggi, mampus, rezeki kamu seret itu. Karena yang mengikuti ini ingin rezeki kamu seret. Ada tikus juga. Kalau kamu marah, kamu gak fokus dengan karir kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu. Kalau kamu marah ya, semua tuh pergi rezeki itu ya. Kalau kamu marah ya, kamu nggak fokus dengan apapun yang kamu kerjakan ya. Kalau kamu marah ya, doa kamu ya tidak terkabul ya. Tingkatkan doa kamu ketika kamu melihat video ini kapanpun, sehari dari sekarang, seminggu dari sekarang. Semoga ya lebih cepat supaya kamu bisa memperbaiki diri teman-teman. Bagi yang mau, tidak memaksakan, bagi yang kamu rasakan seperti yang aku jelaskan itu, perbaiki diri kamu. Karena apapun kiriman orang, kalau kita membuka celahnya, dia akan masuk. Yang membuka celahnya itu yang ada di dalam diri kita, dan Tuhan mengizinkan itu masuk ya. Makanya itu, memprotek diri kamu, melindungi diri kamu dengan doa, dan perbaiki tingkah kamu ya teman-teman. Itu tadi. Yang mengirim ini ada masalah percintaan juga ya. Masalah percintaan dengan kamu ya, dia masuk karena kamu ada celah itu ya. Oke. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya itu apa? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya itu apa? Oke. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya itu apa? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya itu apa? The Mystical Shaman, kartu yang pertama, dukun mistik, angka 38. Apakah umurnya ini 38? Dukun mistik teman-teman, itu aku bilang. Si dukun, entah si dukun ini suruhan orang lain atau memang dia dukun, mengirim ini ke kamu karena diizinkan, karena ada celahnya untuk masuk. Mulai dari sekarang, perbaiki diri kamu ya. Karena ini black magic yang mengikuti kamu ini kencang teman-teman. Aku merasakan energinya beratnya karena emosinya kamu. Ular ini kan emosi ya, menguras tenaga kamu, bisa menghancurkan kamu. Ular ini kan energi menggoda, kamu cepat tergoda, hawa nafsu ya, tergoda oleh pasangan orang ya. Butuh hijau mohon maaf ya. Ya, Bu Ijo ini, Pak Ijo ini, itu juga emosi kamu memuncak, amarah kamu memuncak, dendam kamu memuncak, itu bahaya. Kesombongan kamu memuncak teman-teman ya. Kita jangan menuduh aja, jangan menuduh siapa pengirimnya. Intinya perbaiki diri kita. Ketika kamu perbaiki diri kamu, kencangin doa kamu, aku yakin ini pergi kembali ke orangnya ya. Dukun mistik. Apakah ada black magic mengikuti kamu dan apa tujuannya? Tapi kamu gak usah khawatir. Makanya aku bilang kencangin doa kamu, kencangin sedekah kamu, perbaiki diri kamu, karena ada ya seorang berpakaian baju kuno yang melindungi kamu, menjaga kamu. Entah ini malaikat penjaga, spirit guide, pembimbing rohmu, atau dari leluhurmu yang menjaga kamu
Ini poin penting teman-teman. Ketika leluhur kita sudah diterima ya di tempat yang layak, mereka menjaga kita. Sebaliknya, jika leluhur kita belum doakan, kita tidak pernah mendoakan, dan dia belum di tempat yang dilayakkan, ya hidup kita ambur-ambur. Bagi teman-teman yang mungkin leluhurnya sudah di tempat yang baik karena kalian selalu mendoakan, selalu mensedekahkan, maka yang menjaga kalian itu leluhurmu. Atau berbaju kuno ini ya pembimbing rohmu yang selalu menjaga kamu dari dukun mistik ini. Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya apa? Apakah ada black magic yang mengikuti kamu dan tujuannya apa? Wanita liar. Kalau kamu seorang wanita di sini, wanita liar dengan gambar ular hitam, black magic yang mengikuti kamu supaya kamu tergoda oleh pasangan orang, tergoda oleh lawan jenis, menjadi wanita liar. Wanita liar artinya kamu ingin bebas, kamu gak mau diatur, kamu gak mau dikontrol oleh pasangan kamu. Jika kamu sudah punya pasangan, menjadi liar aja. Karena energi ular itu kan tergoda. Ya, energi ular itu ya membuat seseorang tergoda dengan kamu. Atau kamu yang tergoda dengan seseorang, gitu. Wanita liar. Ya. Wow ya. Ini di circle yang mengirim black magic kepada kamu, seperti aku bilang, circle lingkungan kerja, circle teman komunitas, circle lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal. Ya, kalian tuh dekat. Orang yang pernah membantu kamu atau kamu pernah membantunya. Ya, ini aku lihat. Atau mungkin beberapa dari teman-teman akhir-akhir ini kamu merasakan kayak tangan kamu kebas ya, tangan kebas ya, punggung itu berat, itu aku rasakan di sini. Beberapa teman-teman ini kan bisa dia berkesinambungan, ada kiriman dari orang lain, ada juga yang mengikuti kamu terkait karma leluhur yang belum diselesaikan, kartu completion, penyelesaian. Ya mungkin leluhur kalian dulu belum menyelesaikan karma-karmanya, kamu harus bisa menyelesaikan. Makanya aku bilang selalu mendoakan leluhur kamu, mensedekahkan atas nama mereka. Ya, itu terus menerus, sedekah semampu kamu. Ya, ada kartu penyelesaian. Ya, kamu harus mampu menyelesaikan ini karma leluhur, karma masa lalu. Tiba-tiba tangan aku kebas, bilang tangan ya, tangan aku mulai kebas gitu teman-teman ya, itu ya. Ini yang selalu mengikuti kamu ya. Apa kamu merasakan ini? Ya, kencangin doa kamu. Apa pesan untuk kamu? 2 kartu. Apa pesan untuk kamu? Pesan untuk kamu untuk menangkal dari black magic ini. Pesan untuk kamu untuk menangkal black magic ini. Pesan untuk kamu untuk menangkal black magic ini. Kamu harus pintar menyusun strategi. Ya, pintar menyusun strategi artinya pintar apa ya? Strategi itu artinya kamu pintar memprotek juga ya, melindungi diri kamu ya dengan kekuatan doa lagi gitu teman-teman ya. Apa pesan untuk kamu untuk menangkal black magic ini? Amarah. Aku rasakan dari teman-teman, kenapa black magic ini masuk, seperti aku bilang tadi, amarah. Ya, nahan emosi kamu, nahan amarah kamu, karena ini celah black magic ini masuk ya. Mungkin kamu masih ada dendam dengan seseorang, dendam dengan mantan suami, mantan istri, dengan teman kamu, rekan kerja kamu, partner bisnis kamu, anggota keluarga kamu, dengan siapapun kamu sampai detik ini, sampai saat ini masih dendam. Maafkan.
entah kamu benar atau kamu salah, memaafkan, karena ini peluang black magic ini masuk karena di dalam diri kamu belum dibersihkan rasa amarah, dendam, kesumat yang aku bilang. Ya, itu pesan untuk kamu untuk menangkalnya. Ya, ya. Sembuhkan diri kamu. Mengundang Archange Raphael untuk membantu kamu menyembuhkan diri kamu, karena mungkin beberapa dari teman-teman di sini mungkin kamu ada masalah sakit fisik, sakit mental, ya penyakit, mungkin kamu banyak stres, depresi akhir-akhir ini karena gangguan-gangguan ini. Sembuhkan diri kamu dulu, sembuhkan diri kamu ya, amarah kamu ya, nahan amarah kamu, hindarin amarah teman-teman, dendam itu ya, maafkan, lepaskan dan maafkan. Ini angka 38 strong. Mungkin seseorang umur 38 atau ini umurnya kamu. Angka 51, 36, 21 juga strong ya. Sembuhkan diri kamu ya. Tuh pesannya. Ya. Tingkatkan doa kamu. Kamu harus kuat, ini pesannya. Kamu harus kuat teman-teman ya. Aku rasakan black magic yang mengikuti kamu ini membuat kamu tidak bisa bergerak sih teman-teman. Entah kamu sudah rasakan mageran, punggung berat, pundak berat gitu ya, kayak terikat gitu ya. Ya, tangan kebas dari punggung, dari leher sampai ke pinggang, tangan gitu. Kepala juga mungkin merasa pusing itu, supaya kamu tidak bisa kemana-mana ya. Itu ya, ingat tadi pesan dari aku, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.